Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom, salam sejahtera pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, di mana pada kesempatan ini kita masih membahas mengenai Kristologi. Dan episode hari ini kita akan belajar mengenai proses penderitaan Yesus, di mana ketika Yesus di atas kayu salib, dia dalam keadaan telanjang di mana pakaiannya dibagi-bagikan. Dan juga nanti kita akan mendengar penjelasan hambanya, Yesus disalib dan diletakkan di antara kedua penjahat yang ada di kanan dan di kirinya. Dan apa itu maknanya bagi setiap kita? Untuk itu tetap setia di dalam program acara ini pemirsa, karena saya percaya kita akan senantiasa diberkati luar biasa. Dan perlu Anda ketahui bahwa program ini direkam langsung dari Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh kru yang bertugas di sana sudah menjalankan tes PCR dan juga swab antigen. Dan kami menyampaikan kepada Anda pemirsa, terima kasih untuk setiap donasi yang sudah Anda berikan sehingga program ini boleh berjalan dengan baik sampai dengan episode hari ini. Dan kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasi di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga pemirsa, jika ada pertanyaan, kritik, saran, dan pendapat, sampaikan segera di nomor WhatsApp yang kami juga sampaikan di layar kaca. Mari kita siapkan hati, karena hambanya pun sudah siap untuk memberkati kita. Percayalah, kita akan diberkati luar biasa. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV dimanapun saudara berada, dan terutama bagi saudara yang sering mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Puji Tuhan karena kita boleh berjumpa lagi dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan kita berada pada seri pelajaran Kristologi. Pelajaran Kristologi ini terdiri dari sekitar 20 atau 21 episode yang membahas banyak hal tentang Kristus Tuhan kita. Dan karena itu marilah kita sungguh-sungguh mengikuti episode demi episode dan kita bertambah pengetahuan dan pengertian di dalamnya. Dan seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan karena kita masih berada pada masa pandemi, maka semua kru yang ada di sini juga sudah mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan juga telah masing-masing telah boleh di swab dan juga di PCR, dan itu semua menjamin keamanan pada waktu kita memproduksi program ini. Kami juga sadar bahwa program ini boleh berjalan atau bisa diproduksi karena ada dukungan dana dari saudara-saudara. Dan terima kasih untuk semua saudara yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang besar ini. Dan untuk kedepannya, program ini masih akan terus diproduksi dan itu membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Dan bagi saudara yang terdorong untuk terlibat di dalam pelayanan ini, saudara bisa berdonasi dan ada nomor rekening di layar saudara. Saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke sana.
yang pada akhirnya akan dipergunakan untuk memproduksi konten-konten dari Pijar TV untuk memberkati banyak orang. Dan saudara-saudara, jikalau saudara juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, atau ada bagian-bagian ayat-ayat Alkitab yang saudara tidak mengerti, saudara juga boleh bertanya, dan bahkan juga dari semua materi yang saya sampaikan. Ada nomor-nomor di layar kaca Anda, silakan kirim pertanyaan Anda ke sana. Termasuk saudara yang membutuhkan dukungan doa, ada problem mungkin saudara mau menceritakannya dan sekaligus meminta dukungan doa, ada tim Pijar TV yang siap melayani Anda. Jangan ragu-ragu, kami menunggu hubungan dengan Anda melalui nomor-nomor yang ada ini. Baik saudara-saudara, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita dalam seri Kristologi. Kita sudah bahas banyak hal dan dalam episode terakhir kita telah membahas Yesus disalibkan atau mati di Golgota. Ya. Dan pada episode ini kita akan bahas beberapa lagi, yakni Yesus disalibkan atau mati dengan telanjang. Pada waktu Yesus disalibkan hingga matinya itu terjadi dalam keadaan telanjang. Nah, mari kita lihat beberapa ayat dulu yang mendasari ini. Matius 27 ayat 35. Matius pasal 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Mereka membagi-bagi pakaiannya, pakaian Yesus dengan membuang undi. Markus 15:24. Markus 15 ayat yang ke-24. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagikan pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Ya, jadi sama ya, mereka membuang undi untuk pakaiannya. Nanti juga di Lukas 23:34 itu mereka membagi pakaiannya. Jadi 3 ayat ini itu menunjukkan bahwa pada saat Yesus disalibkan, para prajurit yang menyalibkannya membagi-bagi pakaiannya. Tapi kalau kita memperhatikan catatan Injil Yohanes, ternyata yang diambil dan dibagi-bagikan oleh para prajurit itu bukan hanya pakaian ya, tapi dikatakan jubah. Coba mari perhatikan Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 19 ayat 23, coba ulang. Yohanes 19 ayat yang ke-23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Oke, sabar. Pertama, mereka mengambil pakaiannya. Terus? Lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Dan jubahnya juga mereka ambil. Berarti yang mereka ambil ini adalah pakaian dan jubah. Apa beda pakaian dengan jubah? Ya? Pakaian sudah Apa beda pakaian dengan jubah? Pakaian sudah berbentuk, jubah hanya dia. Ya, begini. Sebenarnya ada problem di dalam teks ini. Ya. Karena kalau dilihat dari Yohanes 11 ayat 23 ini kan berarti yang diambilkan 2. Yang pertama adalah pakaian, yang kedua adalah jubah. Hanya saja yang ini, jubah ini, itu bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah kitona. Nah di sini, kitona ini dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan jubah. Padahal ini terjemahan yang tidak pas, ya, tidak tepat. Karena jubah ini, kata Yunaninya kitona ini bukan berarti jubah sebenarnya. Karena jubah itu biasa orang pakai di luar kan. Kita kalau misalnya mau main drama begitu ya, kita pakai ini tahu-tahu jubah dari luar. Atau saya pendeta, kalau mau pimpin sakramen gitu pakai jubah pendeta, itu kan pakai pakaian dari dalam baru jubah dari luar. Jadi jubah itu biasa menunjuk pada luar. Tapi sebenarnya kata Yunaninya adalah kitona.
Dan kitona ini sebenarnya adalah pakaian dalam. Pakaian dalam, mestinya begitu. Karena itu, kalau diterjemahkan dengan baik, ya, maka seharusnya sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, berarti ini pakaiannya ini pakaian luar yang diambil. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, terus dan pakaian dalamnya juga, yang diterjemahkan jubah ini mestinya pakaian dalam, itu juga diambil. Jadi mereka mengambil pakaian Yesus itu pakaian luarnya sekaligus pakaian dalamnya. Pakaian luar diambil, pakaian dalamnya juga diambil. Bahwa ini benar ya, kalau kita melihat Yohanes 19 ayat 23 ini, dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris semua mengatakan begitu. Dalam New International Version, pakaian itu dari kata clothes, dan yang jubah itu diterjemahkan undergarment, pakaian dalam. Ya. Sama juga, New American Standard Bible, yang nomor 1 tadi pakaiannya itu diterjemahkan outer garment, pakaian luar. Lalu yang kitona, jubah itu diterjemahkan tunic, itu pakaian dalam. Sama juga dengan di dalam terjemahan literal, ya. Ini adalah terjemahan yang tepat dalam bahasa Yunani karena sebenarnya pakaian luar ini, kalau pakaian dalam tadi itu kitona, ini himatia. Jadi dengan kata lain, himatia ini adalah pakaian luar. Maka mereka mengambil himatia dan kitona. Mereka mengambil pakaian luarnya dan pakaian dalamnya. Ya. Nah, apa artinya ini? Kalau saya ngambil pakaian luarnya Bung Juve sekaligus pakaian dalamnya, lalu jadi apa? Jadi telanjang. Jadi telanjang. Karena itu kalau Yesus diambil pakaian luarnya, pakaian dalamnya, maka dia menjadi telanjang. Ya. Saya berikan komentar dari Matthew Paul, seorang penafsir. Dia bilang begini, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, mereka para prajurit hanya melepaskan jubah luar dari orang hukuman itu. Penceritaan Yohanes kelihatannya menentang hal itu. Dia berkata pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu dalam salah satu buku tafsiran namanya Pulpit Commentary dikasih keterangan begini. Secara tidak langsung dikatakan bahwa tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Ya, telanjang pada salib. Nah, kalau begitu saudara, kalau memang demikian, pertanyaan kita, apakah Yesus ini disalibkan telanjang bulat? Tanpa sehelai benang pun? Atau masih ada penutup, khusus bagian kemaluannya? Tidak ada penjelasan yang jelas tentang itu, tapi keterangan dari William Barclay adalah bahwa ya disisakan satu helai kain kecil, ya kecil sekali, untuk menutupi bagian kemaluan dari orang yang tersalib itu. Ya, dan seandainya benar demikian ya, masih tetap juga ya kalau hanya secari kain kecil hanya untuk menutupi bagian kemaluan ya, artinya ya memang dalam arti tertentu ya itu telanjang juga. Ya, telanjang juga. Kalau saudara lihat gambar yang saya berikan ini, nah ini kira-kira gambaran bahwa dengan kain yang sangat kecil untuk menutupi bagian kemaluan itu, sisanya, dan kalau kita melihat sekilas maka ini memang ini telanjang. Nah karena itu ya dengan tepat kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan dalam keadaan telanjang. Dan ini sangat memalukan. Sangat memalukan. Jangankan ketelanjangan seperti itu ya. Saudara, saya pernah berkhotbah satu kali. Habis berkhotbah, saya sudah khotbah, belum habis khotbah. Di tengah khotbah ada orang angkat tangan.
Wih, ini bukan acara tanya jawab ini ya. Lagi berkhotbah dia angkat tangan. Ya ada apa? Dia bilang, permisi Pak. Dia datang ke saya di depan. Pak, permisi, rosletingnya belum ditarik. Rasanya malu sekali ya. Malu sekali. Ya itu hanya rosleting belum ditarik sudah malu. Bagaimana kalau ditelanjangi sedemikian rupa, maka ini adalah rasa malu yang luar biasa. Dan itu berarti bahwa pada waktu Yesus disalibkan dengan telanjang, mereka mempermalukan dia sedemikian rupa. Dia dipermalukan dengan hebat dalam peristiwa penyaliban itu. Ya, peristiwa penyaliban itu. Ya. Nah, kalau ini fakta bahwa dia disalibkan dengan telanjang, saya ingin menjelaskan beberapa hal lagi. Pertama adalah bahwa ternyata penelanjangan Kristus ini itu penggenapan nubuatan. Ya, nubuatan kitab suci. Mari coba baca Yohanes 19 ayat 23 lanjut dengan 24. Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Ya, sabar ya. Saya mungkin sebelum lanjut saya jelaskan sedikit ya. Tadi kan saya bilang dia ngambil pakaian luarnya, pakaian dalamnya. Nah, perlu saya tegaskan dulu bahwa pakaian dalamnya mereka itu tidak sama dengan pakaian dalam kita. Ya, kalau kita pakaian dalam ya celana dalam kita, baju dalam kita. Tapi kan mereka kan biasa pakai jubah ya. Kita lihat di film-film Yahudi itu kan ada satu baju terusan. Nah, itulah yang disebut sebagai luar. Tapi dalam itu adalah pakaian biasa yang mungkin celana pendek, kaos. Jadi sebenarnya kalau kita kan tidak sopan kalau kita ini dengan pakaian dalam saja jalan-jalan di kota. Tapi kalau mereka dengan pakaian dalam mereka bisa jalan-jalan juga. Karena pakaian dalamnya itu masih terhormat. Ya, masih terhormat karena masih bisa dipakai umum. Itu ya. Jadi tapi kedua-duanya ternyata memang dicopot. Ya. Nah, itu tambahan saya untuk kita mengerti ya. Lalu ayat 24. Ayat 24. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ya, berarti demikian hendaknya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Berarti pengambilan pakaian Yesus sampai diundi itu bukan kebetulan. Ya, itu adalah nubuatan kitab suci dan begitu terjadi pada Yesus, demikianlah genap yang tertulis dalam kitab suci. Terus? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, itu berarti ada nubuatan seperti itu. Jadi Yohanes mengatakan bahwa peristiwa pencopotan dan pengambilan pakaian Yesus sampai diundi itu sebenarnya adalah jawaban terhadap nubuatan. Nubuatannya di mana? Di Mazmur 22. Coba baca. Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 22 ayatnya yang ke-19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, ini Mazmur 22. Ini terkenal sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur 22 itu kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Berarti 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah ada nubuat. Mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Dan itu ternyata digenapi pada waktu Yesus ada di atas kayu salib. Di mana dia disalibkan dengan telanjang. Nah, ini menunjukkan ya bahwa semua yang terjadi pada waktu Yesus disalib itu semua diatur oleh Allah. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, itu nubuatan. Sendi-sendinya terlepas pada waktu dia di atas kayu salib, itu juga dinubuatkan seperti kita sudah lihat pada episode sebelumnya. Bahwa Yesus disalibkan di Golgota dan Golgota itu di luar kota, itu juga bukan kebetulan. Ya, itu semua sesuai dengan aturan Taurat bahwa korban penebus dosa, binatang korban penebus dosa harus disembelih di luar perkemahan. Jadi kita bisa lihat bahwa penyaliban Yesus dengan semua detailnya itu semua terjadi sesuai dengan skenario Allah, sesuai dengan rencana Allah, dan itu tentu semua mengandung makna yang sangat penting bagi kita.
Jadi Kristus disalibkan telanjang. Pendeta Stephen Tong pernah berkhotbah, Kristus Raja yang telanjang. Ya, Kristus Raja yang telanjang. Kenapa Raja yang telanjang? Penjahat di samping dia pernah berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Berarti Yesus itu Raja. Waktu dia lahir, orang Majus mencari Raja baru lahir. Dia Raja memang. Dalam nubuatan kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib Allah yang perkasa Bapa kekal, Raja damai. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta bapa leluhurnya. Ada tahta, berarti memang dia Raja. Tapi Raja itu disalibkan, copot pakaian luar dalamnya dengan telanjang. Maka Raja Yesus Kristus, Raja yang telanjang. Ya. Tapi saudara-saudara, hal kedua yang mau saya bicarakan adalah bahwa penelanjangan Kristus ini sesungguhnya berguna bagi kita. Kalau itu terjadi dan direncanakan oleh Allah dan bahkan dinubuatkan sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya, itu bukannya tidak ada manfaat, itu berguna bagi kita. Ya. Lalu mengapa? Apa gunanya bagi kita? Apa manfaatnya penelanjangan Kristus itu? Sebelum kita sampai pada jawaban itu, satu hal yang pasti di sini seperti saya katakan tadi adalah bahwa ditelanjangi sedemikian rupa itu adalah sesuatu tindakan yang sangat memalukan. Ya, tindakan yang sangat mempermalukan. Kenapa kita malu? Ya. Alvin, mengapa kita bisa malu? Karena sesuatu yang sebenarnya privasi terbuka. Ya, itu jawaban yang lebih dari sederhana. Ada jawaban yang sebenarnya lebih simpel. Ya. Jatuh dalam dosa. Ada lagi yang lebih simpel. Mengapa kita malu? Karena kita punya kemaluan. Kan begitu aja. Kita malu karena kita punya kemaluan. Tapi ingat bahwa pada waktu manusia pertama kali dicipta, sebenarnya dia juga sudah punya alat vital yang disebut kemaluan. Tapi anehnya mereka tidak malu. Itu berarti bahwa pada awalnya sebenarnya rasa malunya manusia tidak pada beradanya kemaluan. Ya, tidak pada itu ya. Nah, rasa malu itu baru muncul setelah ada dosa. Ya. Coba kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, sebelumnya juga telanjang juga ya. Sebelumnya juga telanjang. Tapi ketelanjangan sebelum dosa itu bukan ketelanjangan yang memalukan. Kalau mereka telanjang, ya pasti alat kelaminnya itu juga terbuka, tapi tidak menghasilkan rasa malu. Coba banding dengan Kejadian 2:25. Kejadian pasal 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, telanjang tapi tidak rasa malu. Berarti sebenarnya rasa malu sesungguhnya bukan bersumber dari karena kita punya kemaluan. Bukan. Ya. Rasa malu itu sebenarnya lahir dari dosa. Ya. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang mereka melihat ketelanjangan mereka, ketelanjangan rohani maupun jasmani, kemudian lahirlah rasa malu dan ketakutan. Ini setelah dosa. Ya. Jadi intinya gini, rasa malu karena ketelanjangan itu akibat dosa. Ya. Pada waktu Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang dan mulai rasa malu, maka mereka mulai berusaha menutupi rasa malu itu, menutupi ketelanjangan mereka
Jadi mulai merasa bahwa ada kebutuhan untuk menutup rasa malu. Ada kebutuhan untuk menutup ketelanjangan. Itulah sebabnya mereka berusaha membuat pakaian. Coba lihat Kejadian 3:21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan Allah membuat bagi mereka ya pakaian dari kulit binatang. Mengapa Tuhan kok bikin mereka pakaian dari kulit binatang? Karena sebelum itu begitu sadar bahwa mereka telanjang dan malu, lalu mereka Adam dan Hawa ini berusaha menutupi ketelanjangan mereka dengan cara apa? Menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan itu. Tapi ya akhirnya Tuhan mengambil inisiatif untuk membuat bagi mereka pakaian dari kulit binatang. Itu berarti begini. Manusia yang telah malu karena dosa dan ketelanjangan itu ada usaha untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu. Maka mereka membuat daun-daun dari daun pohon ara, buat cawat dari daun pohon ara. Tapi Tuhan Allah melihat bahwa upaya manusia menutupi dalam tanda petik kemaluan dan ketelanjangan itu tidak memadai. Maka Tuhan lalu membuat bagi mereka pakaian menutupi ketelanjangan. Maka sebenarnya untuk menutupi ketelanjangan manusia dan rasa malu manusia itu harus inisiatif Allah. Ya. Allah lah yang berinisiatif menutupi rasa malu manusia karena dosa dan menutupi ketelanjangan manusia. Itu inisiatif Allah. Ya. Allah bikin pakaian ya. Dulu manusia tidak berpakaian, tidak malu. Lalu berpakaian untuk menutupi rasa malu itu. Tapi dunia sudah terbolak-balik sekarang, sudah kasih pakaian. Sekarang ini banyak orang malas pakai pakaian. Ya. Pendeta Rap-Rap saya ingat dia bilang satu kali dia cerita bahwa dia pergi berkhotbah di persekutuan para desainer. Lalu dia tanya kepada para desainer pakaian, apa yang paling tren? Pakaian apa yang paling tren sekarang itu? Ya. Lalu mereka bilang bahwa dia bilang yang lagi tren sekarang ini adalah yang tinggi semakin pendek dan yang pendek semakin tinggi. Ya. Apa yang harusnya tinggi itu makin pendek, apa yang harusnya panjang makin pendek, apa yang pendek itu makin panjang. Atau apa yang harusnya naik menjadi turun, apa yang turun menjadi naik. Jadi maksudnya apa? Pendeta Abraham maksudnya apa? Kalau orang perempuan, ya, itu dia pakai baju, ya. Ini kan harusnya di sini ya. Ini harusnya di atas, ini makin turun. Dan ini yang di bawah makin naik. Jadi kalau yang di bawah makin naik, yang di atas makin turun. Lalu pendeta Abraham bilang, waduh, bahaya nih, ya. Bahaya nih, kalau yang di atas makin turun, yang di bawah makin naik. Lama-lama sisa ikat pinggang. Ya. Nah, tapi itulah manusia nih yang kelamaan. Itulah sebabnya inisiatif membuat pakaian itu datang dari Allah. Tujuannya menutupi ketelanjangan, menutupi rasa malu. Itu inisiatif Allah. Saya mau membagikan kata-kata yang bagus dari Pauline Viviano. Ya. Dia bilang begini dalam komentarinya. Dia tidak telanjang. Dia sudah berpakaian dengan daun pohon ara. Maksudnya Adam dan Hawa itu sudah tutup ketelanjangannya dengan pohon ara. Tapi dalam kaitan dengan Yahweh, dia telanjang. Jadi maksudnya biarpun manusia itu yang berdosa sudah berusaha menutupi ketelanjangan dengan pohon ara, di mata Tuhan Allah mereka masih telanjang dan memalukan. Ya. Hubungannya dengan Yahweh telah terganggu dan akan terus demikian. Manusia tidak dapat memulihkan kesalahan dan rasa malu sendiri. Dan tidak bisa memperbaiki hubungan dengan Yahweh. Hanya Yahweh sendiri yang dapat menghapus rasa malu dan rasa salah
manusia. Hal ini disampaikan secara simbolis pada akhir cerita ayat 21 ketika Yahweh membuat pakaian untuk mereka. Ya. Tapi coba lihat tadi itu ya. Tuhan Allah membuat pakaian dari apa? Dari kulit binatang. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Bagaimana bisa mendapatkan pakaian dari kulit binatang? Binatangnya mesti dibunuh kan? Binatangnya mesti dipotong kan? Kalau binatangnya dipotong atau dibunuh, maka binatang itu harus jadi korban. Dan ada darah binatang yang tercurah. Berarti perlu ada korban supaya ketelanjangan manusia itu ditutupi. Demi menutupi ketelanjangan manusia dan rasa malu manusia harus ada korban. Dan pada waktu itu, pada awal sekali korbannya adalah binatang dengan tercurahnya darah seekor binatang. Untuk menutupi ketelanjangan manusia sebagai akibat dosa. Dalam The New Bible Commentary dibilang begini. Malunya pendosa sebagai soal keagamaan tidak dapat ditutupi dengan usaha mereka sendiri. Pakai daun pohon ara. Pemeliharaan Allah ini mengandung di dalamnya suatu perbuatan pengorbanan binatang. Tapi apa yang diungkapkan dengan jelas itu bukan caranya mengorbankan, melainkan hasil yang menyembuhkan. Maksudnya dengan adanya korban itu, maka hasilnya adalah ketelanjangan manusia itu ditutupi. Nah, ini bukan kebetulan. Ya, dikorbankannya seekor binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia dan rasa malu manusia, ini bukan kebetulan. Ini kelihatannya bersifat tipologi. Tipologi itu penggambaran. Ya. Itu adalah tipenya. Itu akan ada satu antitipenya di depan. Yaitu bahwa dibutuhkan suatu korban yang berdarah untuk menutupi ketelanjangan dan rasa malu manusia karena dosa. Dan kalau begitu, maka sebenarnya korban binatang yang menutupi ketelanjangan manusia di dalam Taman Eden itu adalah tipe. Dan antitipenya itu adalah pada Yesus Kristus. Di mana harus ada satu korban yang tercurah darahnya. Ya, yang mana dia telanjang supaya bisa menutupi ketelanjangan dan rasa malu manusia. Wah, ini luar biasa. Itu berarti bahwa Kristus yang mati dengan telanjang ini sebenarnya sudah dirancang jauh sebelumnya. Bahkan sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berikan gambarannya atau bayang-bayangnya. Ya. William Hendriksen mengatakan bahwa Yesus memikul untuk kita kutuk dari ketelanjangan untuk membebaskan kita darinya. Jadi rasa malu dan telanjang karena dosa itu dipikul Kristus. Makanya dia telanjang. Dia telanjang, dia menanggung malu yang besar. Itu karena dia sedang memikul rasa telanjang, rasa malu dan ketelanjangan kita akibat dosa. Saya berikan kata-kata Henry lagi. Rasa malu karena telanjang datang bersamaan dengan dosa. Karena itulah dia yang dijadikan dosa bagi kita harus menanggung rasa malu itu untuk menghapus aib kita. Dia ditelanjangi supaya kepada kita dapat dipakaikan pakaian putih. Wahyu 3 ayat 18. Supaya dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ya. John Calvin bilang, marilah kita belajar bahwa Kristus dilepas jubahnya supaya ia bisa memberi kita pakaian dengan kebenaran. Bahwa tubuhnya yang telanjang terbuka terhadap penghinaan-penghinaan manusia. Supaya kita bisa muncul dalam kemuliaan di depan tahta pengadilan Allah. Ya. Selain itu, seperti yang dikatakan Calvin, anak Allah ditelanjangi supaya ketelanjangannya itu, melalui ketelanjangannya itu kita mendapatkan kekayaan yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Ini kan telanjang, ini kan memalukan, hina ini ya. Jadi Kristus terhina waktu dia memikul ketelanjangan karena dosa.
supaya orang-orang yang ketelanjangannya dipikul itu bukan lagi terhina di hadapan Allah, tapi terhormat di hadapan Allah. Itu berarti juga bahwa kamu orang hina. Tapi kalau kamu percaya kepada Kristus, kehinaanmu sudah dipikulnya, maka di hadapan Allah kamu terhormat. Ya. Kamu orang hina. Tapi kalau kamu percaya Dia, kehinaanmu sudah dipikul. Kamu terhormat. Ya. Biarpun miskin-miskin di dunia ini terhormat di hadapan Allah. Ya kan? Biarpun kere terhormat, biarpun jelek terhormat. Kenapa? Karena Kristus telah menanggung kehinaan itu. Tapi mungkin kamu orang terhebat, ya, orang pintar, orang kaya, orang punya jabatan terhormat di dunia ini. Lalu kamu pikir kamu orang terhormat dengan baik-baik. Di hadapan Allah kamu tuh orang hina dan memalukan. Ya. Kamu orang berdosa, sesungguhnya adalah orang yang telanjang di hadapan Allah. Penuh dengan rasa malu, penuh dengan rasa hina, tidak layak di hadapan Allah. Kecuali Dia menanggung kehinaanmu. Kecuali Dia menanggung rasa malumu, itu baru membuat kamu terhormat di hadapan Allah. Ini luar biasa, ya. Saya berikan kata-kata Calvin lagi. Sang penginjil menunjukkan kepada kita, maksudnya sang penginjil adalah Rasul Yohanes yang menulis itu, ya. Sang penginjil menunjukkan kepada kita anak Allah dilepaskan pakaiannya, untuk memberitahu kita bahwa oleh ketelanjangan ini kita telah mendapatkan kekayaan yang membuat kita terhormat di hadapan Allah. Allah menetapkan bahwa anaknya sendiri harus ditelanjangi supaya kita diberi pakaian dengan kebenaran dan dengan hal-hal yang baik berlimpah-limpah bisa tampil dengan keberanian dalam kumpulan malaikat. Padahal sebelumnya aspek menjijikan dan memalukan ini dalam pakaian yang compang-camping menahan kita untuk mendekati surga. Ini kata-kata yang luar biasa. Kita ini hina. Kita ini menjijikan di hadapan Allah. Dan itu menahan kita dari surga. Kita tidak layak untuk surga dengan kehinaan seperti itu. Ya. Tapi bersyukurnya adalah Dia sudah menanggung kehinaan itu dengan telanjang. Dan sekarang untuk kita yang sebenarnya telanjang secara rohani, itu telah diberi pakaian kebenaran. Coba baca Mazmur 61, ayat Yesaya 61 ayat yang ke-10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ada sebutan dua pakaian, ya. Pertama pakaian keselamatan, kedua jubah kebenaran. Mengapa ada pakaian keselamatan dan jubah kebenaran? Ya karena ini. Tanpa ketelanjangan Kristus dan rasa malu dan hina ini, tidak ada orang bisa punya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Kecuali ini. Dia melakukannya itu, ya. Karena itu sebagai orang-orang berdosa, kita ini, saudara dan saya, sebenarnya adalah orang-orang yang menjijikan, malu di hadapan Allah, telanjang di hadapan Allah. Dan kalau model kita seperti itu, bagaimana bisa layak masuk surga? Ya. Bagaimana kita bisa layak masuk surga? Orang terhormat di dunia bisa merupakan orang paling hina di mata Allah. Tapi orang paling hina di dunia bisa jadi adalah orang terhormat di hadapan Allah. Ya. Di sebuah kampung ada seorang kaya. Kekayaannya menonjol dibanding dengan seluruh penduduk kampung yang lain. Satu hari orang kaya ini tidur, lalu dia mimpi. Dalam mimpi ini malaikat datang kepada dia. 1 minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia kaget. Waduh, orang kaya di kampung ini kan saya. Berarti 1 minggu lagi saya akan mati. Besok malam dia tidur lagi. Malaikat datang bilang, 6 hari lagi
orang paling kaya di kampung ini mati. Dia makin kaget. Kalau sudah 2 kali mimpi begini, ini jangan-jangan bisa kenyataan ini. Mungkin kemarin 1 kali mungkin bunga tidur, tapi ini jangan-jangan kenyataan. Besok malam lagi tidur lagi, malaikat yang sama datang lagi. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia pikir-pikir ini mati bagaimana, jangan-jangan ada orang bunuh saya. Maka dia sewa bodyguard semua mengelilingi rumahnya. Dan dia tidur lagi, mereka bilang 4 hari lagi orang paling kaya di sini akan mati. Dia pikir, mati apa? Jangan-jangan serangan jantung ke apa? Panggil dokter, tenaga medis, jaga dia. Periksa kesehatan semua. Tidur lagi, malam mimpi 3 hari lagi. Orang paling kaya di kampung ini akan mati. Waduh, jangan-jangan ada orang mau racun saya. Kalau begitu, sewa orang-orang untuk jadi testers. Makanan apapun sebelum dia makan ada yang tes. Minuman apapun yang mau diminum dia tes. Tidur lagi. 2 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Ya. Waduh. Makin hari makin kacau. Besok lagi. 1 hari lagi. Besok orang kaya di kampung ini akan mati. Akhirnya dia tidak berani tidur. Kenapa? Dia takut dia tidur tidak bangun-bangun lagi. Ya. Di kampung itu, kalau ada orang mati biasanya ada lonceng khusus. Ya. Jadi kalau lonceng khusus itu tanda ada orang mati. Dan dia tidak berani tidur. Karena dia takut tidur dan tidur terus. Karena itu tanda dari malaikat. Tepat pukul 00 hari itu, tiba-tiba lonceng kematian berbunyi di kampung itu. Ada orang mati. Dia kaget. Loh, saya masih hidup. Belum mati. Malaikat bilang hari ini juga orang paling kaya di kampung ini akan mati. Ada orang mati, tapi saya masih hidup. Lalu dicek baik-baik. Ternyata pengemis paling miskin di kampung itu baru saja mati. Lalu dia kaget. Kok bisa? Baru dia sadar rupanya yang malaikat maksud orang paling kaya itu bukan dia. Ya. Ternyata orang paling kaya itu adalah pengemis paling miskin di situ. Pengemis miskin dan hina ternyata di hadapan Allah dia orang paling kaya. Tapi orang paling kaya di dunia yang dia kira dia orang paling kaya di dunia, ternyata dia tidak dianggap apa-apa. Karena itulah semua orang terhormat di dunia ini. Siapapun saudara, mungkin punya jabatan yang tinggi, pangkat yang hebat, kekayaan yang luar biasa, status sosial, status di masyarakat. Saudara kira saudara orang terhormat. Kalau saudara tidak percaya kepada Kristus, di mata Tuhan Allah kamu orang hina dan menjijikan. Camkan itu baik-baik. Tapi orang yang hina di mata dunia ini, miskin, melarat, buta, telanjang, asal dia percaya kepada Kristus, kehinaan Kristus dengan kehinaannya, Kristus telah memikul kehinaan mereka. Dan karenanya mereka menjadi orang-orang yang terhormat di hadapan Allah. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Salah satu lagu yang saya sukai, saya suka lagu-lagu klasik. Tapi salah satu lagu yang saya sukai adalah lagu Rock of Ages Clap for Me, ya. Rock of Ages Clap for Me. Yang dalam bahasa Indonesia PPK nomor 44. Padamu batu zaman, aku minta lindungan. Kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu. Dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Ayat 2-nya lebih menarik. Karena ayat 2-nya bilang begini. Rajinku yang sebenar, tidak hapuskan cemar. Jadi kau rajin berbuat baik apapun, tidak bisa hapus cemarmu. Ratapku dalam tangisan, tidak beri keampunan. Darah Yesus saja beri hati baru dan bersih. Rajinku yang sebenar, amalku, salehku tidak bisa lepaskan.
tidak bisa beri keampunan. Darah Yesus saja beri. Ratap dan tangisku tidak bisa beri keampunan. Artinya kamu menangis bagaimanapun juga tidak bisa melepaskan kamu. Hanya darah Yesus yang beri kelepasan. Sayangnya PPK nomor 44 lagu itu dia tidak menerjemahkan seluruh bait dari seluruh lagu itu. Ya. Padahal sebenarnya Rock of Ages Clap for Me itu adalah ada 4 ayat. Ya, ada 4 ayat. Tapi Indonesia hanya menerjemahkan 2 ayat di dalam PPK itu, ya. Sebenarnya ada ayat yang ketiga itu ada kata-kata penting. Naked come to thee for dress. Telanjang datang kepadamu untuk pakaian. Jadi saya tidak tahu menyanyikannya karena tidak diterjemahkan. Kan terjemahan itu harus sesuai dengan irama lagu, ya, ketukan-ketukan lagu. Tapi kira-kira terjemahan bebasnya itu adalah yang ketiga, ya. Tidak ada yang kubawa dalam tanganku. Nothing in my hand I bring. Tidak ada yang kubawa dalam tanganku. Hanya kepada salib aku berpegang. Telanjang datang kepadamu untuk pakaian. Tak berdaya memandangmu untuk kasih karunia. Telanjang datang padamu untuk pakaian. Berarti dia sadar dia telanjang. Dan dia datang untuk pakaian. Dan itulah yang kita sebut tadi. Telanjang. Kristus telanjang. Dan kita perlu datang kepada dia. Kita yang telanjang untuk mendapatkan pakaian. Pakaian apa? Pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Puji Tuhan, Kristus mati dengan telanjang, dengan kehinaan, supaya kita tidak terus telanjang secara rohani, menjijikan dan aib di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib dengan telanjang itu. Supaya kita dapatkan jubah kebenaran, pakaian keselamatan, dan kita mulia, terhormat di hadapan Allah. Ada yang mau bertanya? Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Ini dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-34b itu mengatakan bahwa dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa mereka harus membuang undi? Mengapa harus buang undi? Ya, pada saat itu. Gini, kenapa pakai acara buang undi? Karena gini, setiap orang Yahudi, normal ya, itu mempunyai 5 potong pakaian di tubuhnya. Atau 5 barang di tubuhnya. Pertama ada kasutnya, ya. Ada kasut. Atau sepatu, atau sandal. Ya, di kedua kakinya. Yang kedua, mereka punya sorban, ikat kepala, ya. Itu kedua. Ya. Lalu yang ketiga, mereka punya sabuk, ya, ikat pinggang. Yang keempat, mereka punya baju, ya, baju. Lalu yang kelima, mereka ada jubah luar yang panjang itu, jubah luar. Ini 5 pakaian. Ada berapa prajurit? Ya, berapa prajurit yang menyalibkan Yesus? Ya, berapa? Ya, 4. Ada 4 prajurit. Karena 4 prajurit tapi barangnya 5. Ya tinggal mereka baku-bagi lah. Ya, 1 orang 1. Ya, jadi prajurit A dapat ini. Prajurit B dapat ini. Prajurit C dapat ini. Prajurit D dapat ini. Ada kelebihan 1. Nah kalau kelebihan 1, siapa yang mau dapat?
ya potong saja, gunting saja bagi 4 supaya adil. Tapi kalau itu gunting bagi 4 kan tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai. Nah, daripada gunting bagi 4 supaya adil tidak dapat dipakai, ya sudah kita buang undi. Jadi buang undi itu untuk mendapatkan yang satu ini. Sedangkan masing-masing sudah dapat 1. Ya, itulah sebabnya mengapa perlu ada undian di situ, ya, untuk mendapatkan itu. Jadi, aduh, kasihan ya. Yesus sementara sengsara menderita di atas, tapi mereka sibuk main judi di bawah untuk ya undi siapa yang menang. Ya itu mengapa sampai ada undian ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Mengapa mereka perlu membagi-bagikan pakaian Yesus? Apakah pakaian Yesus itu merupakan pakaian yang sangat istimewa atau mahal harganya kalau dijual, sehingga mereka merasa penting untuk mengambilnya? Ya, kelihatannya tidak ya, karena Yesus itu bukan orang kaya. Ya, Yesus bukan orang kaya. Kalau seandainya Yesus orang kaya, pakaiannya mahal-mahal, ya mungkin masuk akal lah. Sepatunya bagus, ikat pinggangnya top, mungkin masuk akal untuk mereka membaginya. Tapi Yesus itu orang miskin. Pakaiannya pakaian biasa saja. Tapi mengapa? Ya. Ada penafsir yang mengatakan bahwa mereka memang hanya mau senang-senang saja. Suka-suka saja. Ya, walaupun bukan barang mewah, ya minimal dapat ikat pinggang lah, ya, dapat sepatu lah, dapat jubah, baju gitu. Ya. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan begini, bahwa mereka mungkin mempunyai pengharapan yang lebih dari itu. Kenapa? Karena mereka sekurang-kurangnya pernah tahu bahwa Yesus ini orang hebat yang bisa bikin mujizat. Dan bahkan pernah sebuah mujizat terjadi hanya karena seorang perempuan memegang ujung jubahnya. Ya, dia pegang saja, sembuh, mujizat terjadi. Bayangkan kalau ujung jubahnya bisa bikin mujizat. Kalau dapat sepatunya bagaimana? Ya. Kalau dapat ikat pinggangnya bagaimana? Dapat ikat kepalanya bagaimana? Jangan-jangan ini mengandung kuasa. Ya, jangan-jangan ini mengandung power untuk bikin mujizat. Ada penafsiran seperti itu. Ini orang hebat ini. Bukan orang kaya, tapi orang hebat. Jangan-jangan peninggalannya itu bertuah. Ya. Tisu menangisnya Messi saja miliar. Ya. Jadi terlepas daripada itu, apakah tafsiran itu benar, tapi ya mereka mungkin mau cari untung saja. Mau cari untung. Dan itu yang seperti saya bilang tadi, mereka mungkin orang yang paling dekat dengan salib. Karena di atas salib Yesus sementara menderita dan telanjang hina. Tapi di bawah salib ini ada 4 orang. Mereka lah orang yang paling dekat dengan salib. Tapi mereka tidak peduli dia di atas. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari pakaian-pakaiannya. Dekat sekali dengan salib, tapi tidak percaya. Dekat sekali dengan salib, tapi tidak peduli. Dekat sekali dengan salib, tapi acuh tak acuh. Begitu pula hari ini banyak orang dekat sekali dengan salib Yesus ya. Karena apa? Lahir sudah Kristen. Ya, baru umur berapa hari sudah baptis. Waktu remaja pemuda sudah katekisasi. Lalu tabisidi dan aktif di gereja, kelihatannya dekat di salib. Tapi mereka tidak pernah percaya Yesus sungguh-sungguh. Acuh tak acuh. Itu model kayak prajurit-prajurit ini. Ya. Lebih daripada itu, ada dekat kaki salib tapi cari keuntungan. Banyak orang sekarang begitu juga ya. Dekat salib Yesus tapi cari keuntungan. Makanya rajin pelayanan, kelihatan dekat sekali dengan salib Yesus. Tapi korupsi juga luar biasa. Sambil pelayanan, sambil cari duit. Memanfaatkan pelayanan untuk cari keuntungan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang atas nama Tuhan mencari keuntungan demi diri sendiri. Dan sebenarnya mereka bukan hamba Tuhan, tapi mereka tidak melayani Tuhan, tapi melayani perut mereka sendiri, kata Paulus. Ya, karena itulah sebagai orang-orang Kristen yang lahir dalam agama Kristen,
kita tergolong orang-orang dekat salib. Jangan sampai mengabaikan Yesus. Kalau tidak, kita pun tidak bisa diselamatkan. Ingat, Dia menanggung ketelanjangan kita, kehinaan kita, dan hanya percaya kepada Dialah kita bisa dapatkan pakaian kebenaran, pakaian keselamatan, jubah kebenaran. Pemirsa di rumah, apabila penjelasan-penjelasan saya menyisakan pertanyaan dalam pikiran saudara, silakan kirimkan pertanyaan saudara. Ada nomor-nomor di layar kaca Anda, kirimkan pertanyaan Anda dan kami akan menjawabnya. Juga kalau saudara mau didoakan karena ada problem tertentu yang butuh solusi untuk dipercakapkan dan didukung dalam doa, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV akan siap melayani saudara dan menunggu pesan saudara yang masuk. Ya, itulah fakta Yesus disalibkan dengan telanjang, mati dengan telanjang. Jadi kita lihat beberapa fakta ya. Yang pertama adalah Dia disalibkan dan mati di Golgota. Kedua, Dia disalibkan dan mati dengan telanjang. Sekarang kita yang ketiga, fakta yang ketiga. Dia disalibkan dan mati bersama penjahat. Ya. Matius 27:38. Matius pasal 27 ayat 38, bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ada dua penyamun, penjahat, satu di kiri, satu di kanan. Lukas 23, 32, 33. Lukas 23 ayat 32 dan 33. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan Dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ya. Nanti kalau saudara lihat dari Markus 15 ayat 27 juga keterangannya sama. Yohanes 19 ayat 18 juga bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat. Sepanjang sejarah orang sering bertanya, dua penjahat ini siapa? Ya. Ini menarik karena dalam cerita penyaliban Yesus, mereka dua hadir. Sampai hari ini kalau orang Kristen bikin salib, biasanya salib 3. Ya, kalau ada acara Paskah kita taruh salib di jalan biasa 3. 3 itu kan pasti satu Yesus, 2 itu kan dua orang itu kan. Siapa dua orang itu? Ya. Ya, Alkitab tidak beritahu kita siapa dua orang itu. Tapi yang pasti mereka adalah orang Yahudi. Tahu dari mana mereka adalah orang Yahudi? Karena kelihatannya mereka punya konsep Mesias, konsep Mesianik. Dan memiliki konsep Mesianik itu ciri khas orang Yahudi. Coba lihat ya, Lukas 23 ayat 39. Coba Lukas 23, 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Bukankah engkau adalah Kristus? Kristus itu bahasa Latinnya, Christos, Yunani, Mesias, itu bahasa Ibrani. Jadi yang kata lain, bukankah engkau adalah Mesias? Pengharapan mesianik itu khas Israel, orang Yahudi. Jadi kalau dia bilang, bukankah engkau Mesias? Dia pasti orang Yahudi. Lalu kalimat selanjutnya, Selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kok bisa anggap Yesus Raja? Tahu Yesus Raja? Karena orang Yahudi percaya Mesias itu Raja. Ya, Mesias itu Raja. Itulah sebabnya penjahat yang satu menganggap Yesus itu Kristus, penjahat yang satu menganggap Yesus Raja. Berarti dua penjahat ini sebenarnya adalah orang Yahudi. Ya, tapi siapa dia? Ya, ini bikin penasaran juga ya. Nah, ada tradisi gereja, ya, tradisi di kalangan orang Yahudi.
mengatakan bahwa dua orang penjahat itu, satu namanya Dismas, satu namanya Gestas. Ya. Lalu dikatakan begini, dua orang ini adalah dua penjahat. Dismas, Gestas. Pada waktu Yesus lahir, kan Herodes mau bunuh Yesus. Lalu Yusuf disuruh malaikat bawa lari Yesus ke Mesir. Nah, menurut tradisi itu, pada waktu Yesus bawa Maria, waktu Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus lari ke Mesir, di tengah jalan dicegat oleh dua penjahat ini, Dismas dan Gestas. Dan Gestas mau berbuat jahat kepada keluarga kudus itu, Yusuf, Maria dan Yesus. Tapi rupanya Dismas mencegahnya, jangan. Dismas mau berbuat jahat, tapi Dismas mencegahnya. Karena Dismas mencegahnya, maka Maria berterima kasih kepada Dismas. Maria bilang, Tuhan akan mendukungmu dengan tangan kanannya, serta akan membebaskan engkau dari dosa-dosamu. Tiba-tiba, ya, bayi Yesus yang masih kecil itu tiba-tiba bicara. Lalu bicaranya, dia bilang begini, Ibu, 30 tahun yang akan datang, dua orang ini akan sama-sama tersalib dengan aku. Dismas di sebelah kananku dan Gestas di sebelah kiriku. Nah, katanya begitu. Dan 30 tahun kemudian terjadilah seperti yang dinubuatkan Yesus. Ia disalib bersama dua penjahat itu. Ini tradisi. Saya tidak mengatakan ini benar, ya. Ini hanya tradisi saja. Sampai hari ini orang Katolik setiap tahunnya memperingati Dismas ini. Dan hari perayaan untuk Dismas itu jatuh pada tanggal 25 Maret. Dan mereka percaya bahwa Dismas ini itu adalah seorang santo, seorang kudus, yaitu pelindung bagi penjahat-penjahat yang bertobat. Ya. Itu dipercaya oleh Katolik, tapi lagi-lagi kita melihat ini hanya tradisi yang belum tentu benar. Tapi sebenarnya tidak terlalu penting siapa penjahat itu. Faktanya adalah bahwa ada dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Saya mikir-mikir begini ya, kok bisa ya Yesus disalibkan dengan dua penjahat? Mungkin jauh lebih bagus kalau Yesus disalibkan bersama dua murid ketimbang dua penjahat. Dan kalau Yesus harus disalibkan dengan dua muridnya, siapa yang layak mendampingi Yesus? Ya, menurut saya semua layak, kecuali satu, Yudas Iskariot, ya kan? Karena dia sudah jual Yesus, jadi tinggal 11 saja. Dari 11 orang ini, mana yang layak mendampingi Yesus? Semua layak, tapi salah satunya menurut saya itu harus Petrus. Ya, harus. Kenapa Petrus? Ini dia nih ketua kelas. Ya. Dia ketua kelas dan dia itulah yang ngomong paling banyak. Coba kita lihat apa yang dia omong. Matius 26 ayat 35. Matius pasal 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ya. Terus? Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Semua murid juga ngomong begitu kan? Berarti semua layak kan? Tapi yang dicatat di sini Petrus. Aku harus mati bersama-sama engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Murid-murid yang lain juga ngomong begitu. Berarti di sini semua layak. Tapi pada kesempatan yang lain tidak ngomong ulang lagi. Kalau Petrus ini, coba Yohanes 13:37. Yohanes 13 ayatnya yang ke-37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Dia dalam kesempatan berikut ngomong soal nyawa terus. Ya, soal nyawa terus. Yesus di sini, salib ini.
Nah, berdasarkan itu tadi, maka harusnya yang ini Petrus di sini. Ya. Lalu siapa yang layak di sini? Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ini Thomas ini. Dia ngajak teman-teman, marilah. Ini konteksnya begini. Di tempat ini, Yesus melayani, orang mau bunuh dia. Mau bunuh dia. Akhirnya mereka menyingkir. Mereka menyingkir. Tahu-tahu dengar lagi bahwa Lazarus sakit berat, mati. Yesus bilang, mari kita ke sana. Lalu mereka bilang, Yesus, bukankah kita mau dibunuh di sini? Kenapa kita kembali lagi? Yesus bilang, kita kembali. Thomas mungkin dengan putus asa mau bilang bagaimana lagi. Ayo kawan-kawan, mari sudah kita pergi mati dengan dia. Ya, berarti Thomas sudah siap mati. Jadi mestinya tempat terhormat yang kedua ini milik Thomas. Gitu. Kalau Yesus harus mati didampingi dua murid, Yesus, Petrus, dan Thomas. Itu pasangan yang paling pas. Ya. Tapi sayang saudara-saudara ya, Petrus keburu menyangkal Yesus. Thomas juga entah di mana hilang. Bahkan Yesus bangkit pun dia tidak percaya. Ya. Justru dua penjahat yang mendampingi dia di saat yang paling berat itu. Murid-murid semua hilang. Fakta ini dikomentari oleh Matthew Henry. Dia bilang begini, siapa yang menemaninya saat dia mati? Bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Jika saja mereka menangkap dua dari antara para muridnya dan menyalibkan mereka juga bersama-sama dengan dia, hal itu pasti menjadi sebuah kehormatan baginya. Jadi maksudnya kalau Yesus sampai disalib dengan dua murid, itu kehormatan bagi dia. Akan tetapi, jika orang-orang yang seperti itu mengambil bagian dalam penderitaannya, maka hal itu akan terlihat seolah-olah mereka juga bersama-sama dengannya dalam menanggung hukumannya. Karena itulah ditetapkan bahwa orang-orang yang menemaninya dalam penderitaan adalah para pendosa yang paling jahat, supaya dia dapat menanggung celah kita, dan dengan demikian upah dan kemuliaan itu menjadi miliknya saja. Maksudnya Henry bagaimana? Begini. Yesus ini mati untuk menebus kita. Maka dia adalah penebus dosa. Dia adalah juru selamat kita. Kalau sampai Petrus ada di sini dan Thomas ada di sini, ini kan orang baik ini Petrus nih ya. Thomas ini kan orang baik, murid Yesus. Maka jangan-jangan orang berpikir bahwa penebusan dosa itu dikerjakan oleh mereka bertiga. Ya. Jadi Yesus itu penebus, redeemer, dan Petrus dan Thomas itulah co-redeemer. Ada pilot, ada co-pilot. Ya, rekan penebus. Atau jangan-jangan Yesus itu juru selamat yang besar. Dan Petrus dan Thomas juga juru selamat, tapi juru selamat kecil. Jadi penebusan adalah hasil karya tiga orang yang tersalib ini. Tapi itu tidak boleh terjadi. Juru selamat hanya boleh satu, Yesus. Penebus dosa hanya boleh satu, Yesus. Karena itu dua orang baik ini tidak boleh ada di kiri dan kanan. Maka sebagai gantinya adalah dua orang jahat. Dua-duanya penjahat, dua-duanya penyamun, dua-duanya disalibkan karena kejahatan. Sehingga pada waktu kematian Kristus menebus, orang tidak pernah berpikir bahwa ini dua penjahat ini bisa punya andil di dalam penebusan. Ya, itu maksudnya Henry, dan menurut saya ini menarik sekali. Ya, menarik sekali. Ingat, tidak ada siapapun juga yang bisa menjadi penebus. Yesus penebus satu-satunya. Ya, tidak bisa ada orang lain yang bisa jadi penebus.
Kristus penebus satu-satunya, dia juru selamat satu-satunya. Makanya kalau percaya dia selamat, tidak percaya dia kamu tidak dapat lagi juru selamat. Kalau tidak dengan dia, pikirkan keselamatanmu sendiri. Dan tak mungkin, mustahil kamu selamat. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tapi seperti yang saya bilang saudara ya, semua detail penyaliban Yesus itu kan dinubuatkan. Tadi kan kita sudah lihat bahwa pakaiannya diundi itu dinubuatkan. Dia mati di antara penjahat pun itu dinubuatkan. Dan itu dinubuatkan sejak 750 tahun sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Dalam Yesaya pasal 53. Coba lihat Yesaya 53 ayat 12. Yesaya pasal 53 ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu nubuatan. Bahwa hamba Tuhan yang menderita itu di Yesaya 53, dikatakan dia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan itu penggenapannya pada waktu Yesus mati di antara penjahat. Itu dinyatakan eksplisit dalam Lukas 23 ayat 37. Lukas 22 ayat 37. Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nats kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Apa yang tertulis tentang aku? Berarti Yesus tahu Yesaya 53 itu tertulis itu tentang dia. Ya. Harus genap. Nats kitab suci. Nats kitab suci yang mana? Yang Yesaya 53. Berarti memang Yesus disalib di antara penjahat itu bukan kebetulan. Orang-orang yang menyalibkan ini tidak sadar. Mereka hanya pikir saya Yesus salib tambah 2 penjahat. Mereka tidak sadar bahwa ternyata tindakan mereka menggenapi nubuatan dari 750 tahun sebelumnya, ya. Dan ini sebenarnya Yesus, kalau tadi dibilang ya, kalau sampai dia disalibkan di antara 2 murid itu penghormatan bagi dia. Tapi disalibkan di antara penjahat itu penghinaan. Nah, itu penghinaan. Nah, penghinaan ini bisa ditunjukkan lewat 2 fakta. Fakta pertama ya, dia disalibkan di antara penjahat. Saudara, dengan tersalib di antara penjahat, ini ada penjahat 1, ada penjahat 2, Yesusnya dimasukkan ke dalam grup penjahat. Kalau dia dimasukkan ke dalam grup penjahat, maka dia satu grup dengan penjahat dan dianggap sama-sama jahat. Ini penghinaan, ya. Disalibkan bersama-sama dengan mereka merupakan satu penghinaan bagi dia, kata Henry. Meskipun semasa hidupnya dia terpisah dari orang berdosa, tapi dalam kematian mereka tidak terbagi-bagi atau tidak terpisah. Malah dia harus ikut merasakan bencana yang menimpa mereka, seakan-akan dia juga telah ambil bagian dalam dosa mereka. Sebab dia telah dijadikan dosa bagi kita dan harus menanggung yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Jadi maksudnya adalah dia ini kan orang tanpa dosa sama sekali. Dia orang tanpa salah sama sekali. Pengadilan Roma tidak bisa membuktikan satu salah pun. Tapi ternyata dengan disalibkan bersama penjahat, dia dianggap penjahat. Itu penghinaan, ya. Dan yang kedua adalah bahwa coba kalau dia memang harus disalib dengan penjahat, ya sudah, penjahat 1, penjahat 2, lalu Yesusnya di sini, pinggir. Ya. Ternyata tidak. Coba Matius 27 ayat 38. Matius pasal 27 ayat 38. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Berarti Yesus di tengah-tengah. Jadi sudah dihitung di antara penjahat lagi, ternyata dia diapit oleh 2 penjahat. Nah, ini harus dimengerti dalam kebiasaan pada waktu itu. Orang Roma ini biasa basmi penjahat. Karena ada banyak orang pemberontak, ada banyak grup perampok. Itu disalibkan oleh orang Roma, tentara Roma. Dan kalau misalnya ini ya, saya tentara Roma, ini grup penjahat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
begitu saya tangkap kalian berenam ini ya, kalian semua disalibkan. Tapi kepala penjahatnya harus di tengah. Ya, yang mana kepala penjahat? Oh itu. Salibkan dia di tengah, dikelilingi oleh anak buahnya. Jadi yang di tengah itu biasanya bosnya, bos penjahatnya. Yang dianggap paling jahat dari semua penjahat. Nah bayangkan bahwa Yesus coba kalau dia begini, dia ditaruh di pinggir ya sama-sama jahat. Tapi ternyata dia ditaruh di tengah. Ini berarti bahwa dia terhitung di antara penjahat, dan di antara penjahat-penjahat dia paling jahat. Ini kurang ajar betul ya. Ini penghinaan betul. Ya. Jacob van Bruggen, seandainya para prajurit sedikit punya rasa segan, tidak mungkin mereka menghubungkan penyaliban kedua penyamun itu dengan penyaliban Yesus. Mereka dapat saja menggantung dia tersendiri, agak jauh dari kedua penjahat itu. Tapi dengan sengaja mereka menggantung dia di tengah-tengahnya. Sang raja yang dinanti-nantikan orang Yahudi mendapat tempat kehormatan di antara dua orang penyamun. Dan ini penghinaan yang luar biasa. Tapi kenapa? Tapi ini diatur oleh Allah. Karena itu jawaban nubuatan. Berarti ini diatur oleh Allah. Kalau begitu sebenarnya apa rencana Allah di situ? Apa rencana Allah sampai membiarkan dan mengatur sehingga Yesus itu disalibkan di antara penjahat dan dianggap sebagai yang paling jahat dari orang-orang jahat? Karena kita ini orang jahat. Kita inilah orang jahat. Dan dia mengambil tempat kita, orang jahat ini. Dengan kata lainnya, dia mengganti posisi kita sebagai orang jahat. Dalam kematiannya, dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, ditempatkan di antara orang fasik, sehingga dia terhitung di antara orang-orang fasik. Tapi karena ini sifatnya menebus, jadi dia mengganti tempat kita orang jahat, supaya kita yang percaya kepada dia itu boleh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang kudus dan malaikat-malaikat kudus di hadapan Allah. Ya, John Calvin bilang, ia dianggap lebih buruk dari seorang perampok supaya ia bisa menerima kita pada perhimpunan malaikat-malaikat Allah. Dan fungsi pertama ini terjadi ketika penjahat yang satu bertobat. Dan dia berjanji, sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, maka akhirnya kita bisa lihat dia ada di tempat penjahat itu, tapi akhirnya penjahat itu bisa ada bersama-sama dengan dia. Ya, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini tempatnya Tuhan Yesus, tapi ini tempatnya penjahat. Dia datang mengambil tempat di tempat penjahat, supaya dia bisa bawa penjahat ke tempatnya. Ya, itu luar biasa. Ya, karena itu penjahat macam apapun, sebesar apapun kejahatanmu, kalau kamu percaya kepada Yesus, tidak mustahil dia akan membawa kamu ke tempatnya. Dia telah mengambil tempatmu yang jahat, supaya dia bisa membawa kamu ke tempatnya yang mulia, yang penuh dengan kehormatan. Ya, syaratnya apa? Syaratnya hanya beriman, percaya kepada dia. Penjahat itu percaya kepada dia dan akhirnya pergi ke tempatnya. Di puncak Golgota ada 3 salib. 3 salib itu masing-masing sebenarnya mengandung simbol tersendiri. Ini ada kata-kata yang bagus sekali dari J.R. Thompson. Saya mau bacakan kata-kata yang bagus ini. Dia bilang begini, ada 3 salib kan? Salib yang pertama, ini kan salib Yesus. Salib yang pertama adalah simbol dari kasih ilahi dan keselamatan manusia. Salib yang kedua, itu salib yang bertobat, penjahat bertobat. Salib yang kedua adalah simbol dari sikap tidak bertobat. Ini salib yang kedua adalah simbol dari sikap tidak bertobat dan penolakan terhadap belas kasihan ilahi. Ini penjahat yang tidak bertobat. Sangat memungkinkan untuk dekat dengan Kristus dalam tubuh, dalam komunikasi, dalam hak. Tetapi karena tidak ada iman dan kasih, tidak ada keuntungan, tidak ada manfaat didapatkan dari kedekatan tersebut. Maksudnya
disalibkan di dekat Yesus ini, dekat Yesus, tapi tidak percaya, ya tetap tidak ada manfaat dari penebusan Kristus. Semua yang dekat Yesus, tapi kalau tidak percaya tetap masuk neraka juga. Semua yang lahir Kristen kelihatannya dekat Yesus, tapi tidak bisa menyelamatkan. Salib yang ketiga adalah simbol dari pertobatan dan dari pengampunan. Adalah mungkin bagi orang paling buruk, paling busuk, paling kotor, paling hina, paling jahat, bejat untuk bertobat. Bahkan pada jam terakhir, pada saat sudah dekat dengan kematian, keselamatan masih bisa diharapkan. Ini kan penjahat ini kan hari itu kan mati tuh. Ya, tapi hari itu dia bertobat, masih ada kesempatan. Karena itu saudara-saudara ya, selagi masih ada kesempatan bertobat. Detik terakhir pun kalau percaya diselamatkan. Lalu ada orang yang begini, begitu ya Pak ya. Berarti pas mau mati baru percaya selamat, selamat memang. Nah kalau begitu saya tunggu saja pas mau mati baru percaya. Ya, kalau kau kena sakit stroke ya menurun dan rasa-rasa sudah mau mati baru percaya. Tapi baik kalau stroke. Kalau keluar di jalan tiba-tiba tangki sikat satu kali, rata dengan jalan, kapan kau percaya? Mati itu kadang-kadang orang bisa rasa menurun baru mati. Tapi kan tidak selamanya begitu. Ada orang sudah bau tanah, tapi sudah ini sudah mau mati nih ya, bau tanah. Tapi sudah bau tanah ternyata tidak mati-mati juga. Ada orang bau parfum, ya. Keluar dari sini dihantam mobil langsung mati. Karena itu jangan ambil resiko, tunggu saat mau mati baru percaya, jangan. Selagi masih bisa bernapas, karena kita tidak tahu bernapas sampai kapan. Selagi masih ada kesempatan, ambil keputusan percaya Yesus. Jangan beresiko, jangan pertaruhkan nasibmu di dalam kekekalan dengan sengaja menunda-nunda pertobatan. Dalam bahasa pendeta Stephen Tong, 3 salib ini mewakili 3 kematian di atas puncak Golgota. Ada penjahat yang bertobat, tapi dia mati. Ini dia mati terhadap dosa, die to sin. Ada penjahat yang tidak bertobat, ini mati dalam dosa, die in sin. Tapi ada Yesus yang di sana, die for sin, mati untuk dosa. Yang mati untuk dosa ini hanya bisa Kristus, tidak bisa ada orang lain mati untuk dosa, tidak. Dan seluruh manusia hanya terbagi 2, die to sin atau die in sin. Kalau kamu tidak mati terhadap dosa, kamu akan mati dalam dosa. Tapi supaya bisa mati terhadap dosa dan tidak mati dalam dosa, supaya die to sin dan tidak die in sin, maka perlu percaya pada die for sin, kematian yang menebus atau kematian untuk dosa. Karena itulah yang belum percaya, sekali lagi jangan keraskan hatimu selagi masih ada kesempatan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Ya, dia lembut memanggil engkau. Kalau mau bertobat, bertobatlah sekarang. Hei semua penjahat, dengar baik-baik pada saya hari ini. Kamu mungkin dianggap jahat dan jahat sekali. Tapi ingat, tidak ada yang terlalu jahat untuk diampuni dan untuk mendapatkan pengampunan. Tapi kamu yang rasa diri baik dan tidak perlu juru selamat, kamu akan binasa. Karena itu entah kita orang jahat atau orang baik, segera datang percaya pada Yesus supaya kita diselamatkan olehnya. Ada yang mau bertanya? Ya, Bapak Pendeta, saya mau bertanya. Saya merasa bingung bahwa dalam ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa Yesus disalibkan bersama dengan 2 penjahat. Lalu bagaimana dengan Lukas pasal 23 ayat 39 hingga ayat yang ke-41 yang berbunyi bahwa seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat yang ke-40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Dalam ayat ini dikatakan seorang penjahat. Ya Bapak, tidakkah ini kontradiksi? Ya di bagian lain bilang 2 penjahat ya. Iya. Ini 1 penjahat. 1 penjahat. Apakah itu kontradiksi? Tidak. Karena memang mula-mula yang menghujat Yesus itu 2 penjahat.
Kan disalibkan di antara dua penjahat. Jadi mula-mula kayak pada waktu mereka bertiga sudah tergantung, dua penjahat ini sama-sama menghujat. Penjahat yang kiri dan kanan sama-sama menghujat. Makanya ayat-ayat yang kita baca sebelumnya bilang dua penjahat menghujat. Tapi kenapa yang tadi Pak baca itu kok hanya bilang seorang penjahat yang menghujat, bukan dua? Karena gini, di tengah-tengah menghujat, tahu-tahu yang satu bertobat. Percaya. Jadi dia bertobat di atas kayu salib. Habis menghujat, tiba-tiba dia sadar. Jadi dia akhirnya berhenti menghujat. Dia berhenti menghujat, tapi kawannya yang satu terus menghujat. Kawannya satu terus menghujat, makanya waktu kawan yang satu meneruskan hujatannya, yang satu yang sudah bertobat ini menegur dia. Jadi tidak ada yang kontradiksi. Ayat-ayat yang kita baca bilang dua penjahat menghujat itu di bagian depan. Tapi yang tadi Pak baca itu hanya seorang, itu sudah bagian belakang. Setelah yang satu bertobat. Jadi tidak ada kontradiksi di sana, ya. Yang satu menghujat tapi sadar dan berhenti hujat. Yang satu menghujat dari awal sampai akhir, jadi kelihatannya tekun menghujat. Itu namanya tekun dalam dosa. Pada hari itu juga dia mati. Itu namanya tekun dalam dosa sampai mati. Ya. Adakah saudara yang mau tekun dalam dosa sampai mati? Kalau begitu, kalau tidak mau, selagi ada kesempatan bertobatlah, ya. Ada lagi pertanyaannya? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kita tahu bahwa dari dua penjahat yang disalibkan bersama Yesus ini, yang satu itu selamat dan Yesus menjanjikan Firdaus kepada dia. Nah, dan kita juga tahu bahwa syarat selamat itu beriman kepada Kristus. Nah, lalu kapan penjahat itu, Pak, beriman? Dan imannya seperti apa, Pak? Tadi saya sudah mengatakan dia berimannya atau bertobatnya itu sedang berada di atas kayu salib. Kenapa kok dia bisa beriman di situ? Mungkin karena dia lihat bahwa Yesus ini lain, ya. Menurut para ahli sejarah, biasanya pada saat paling mengerikan, di mana salib berdiri, itu para penjahat yang disalib itu mengeluarkan segala macam makian kepada para serdadu. Misalnya saya disalib, begitu saya dipaku dan mulai salib berdiri, kamu yang menyalibkan saya maki satu-satu. Tapi ternyata sampai Yesus dia lihat lain. Ternyata begitu salib berdiri langsung dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ini orang kok lain, ya. Siapa orang ini? Pengalaman melihat Yesus hidupnya begitu luar biasa mempertobatkan dia di atas kayu salib. Itulah sebabnya dia bertobat di tengah-tengah penyaliban. Lalu dia beriman. Imannya seperti apa? Ya dia bilang begini, ya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Hanya itu saja kalimatnya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Tapi dalam kalimat yang singkat ini sebenarnya mengandung iman yang luar biasa. Itu berarti dia sadar bahwa kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Ini hari kan lagi sedikit, berapa jam lagi kan sudah mati kan? Untuk apa minta diingat lagi? Toh sudah mati. Bukankah kematian akan mengakhiri segalanya? Dia percaya bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Dia percaya ada hidup setelah mati. Sebentar lagi saya mati, tapi ada hidup di balik kematian. Karena itu saya minta diingat, Yesus ingatlah akan aku. Ya. Selain itu dia juga percaya bahwa Allah itu adil dan akan menghukum orang berdosa. Dia bilang ke temannya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah sehingga engkau menerima hukuman yang sama? Dia percaya Allah adil akan menghukum setiap orang berdosa. Dia sendiri sadar dia orang berdosa dan patut dihukum. Di dalam Lukas 23 ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Selain itu dia percaya Yesus juga orang benar. Di Lukas 3 ayat 41, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia percaya Yesus orang benar. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Dia percaya Yesus itu raja. Coba kalau dia lihat Yesus di sebelah, di atas kayu salib, tapi dengan mahkota dan pakaian kebesaran. Ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Itu masuk akal. Tapi yang dia lihat di sebelah ini orang sengsara, telanjang, hina, dina, penuh dengan darah. Tapi ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja.
kok bisa percaya Yesus Raja dulu dalam keadaan penampilan seperti itu. Itu iman yang luar biasa, ya. Dia percaya Yesus akan datang lagi. Ingatlah aku kalau engkau datang. Dia percaya Yesus akan datang. Dan kenapa dia bilang ingatlah akan aku? Itu berarti dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Ingatlah akan aku. Ini iman luar biasa ini. Dalam kalimat yang singkat dan waktu yang singkat. Iman yang luar biasa. Itulah sebabnya Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini pun engkau bersama dengan aku di Firdaus. Orang pertama yang menikmati keselamatan di atas kayu salib, itu adalah penjahat ini. Karena itu saya bilang tadi, seberapa jahat pun saudara, kalau mau beriman kepada Yesus, saudara pasti diselamatkan olehnya. Ya, ada lagi? Pak, ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Mengapa penjahat yang sudah bertobat dan dia mati bukannya dijanjikan surga, tapi Yesus menjanjikannya Firdaus? Firdaus itu apa, Pak? Firdaus itu surga juga. Ya, Firdaus itu dari kata Yunaninya paradeisos. Menurunkan bahasa Inggris paradise, yang artinya surga. Apalagi, kan waktu Yesus mati kan dia bilang begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti Yesus waktu mati serahkan nyawa ke tangan Bapa. Bapa di mana? Di surga. Lalu dia bilang pada penjahat itu, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kalau Firdaus bukan surga, Yesusnya pergi ke Bapa surgawi, lalu penjahatnya itu ke Firdaus, namanya tidak bersama-sama. Padahal Yesus bilang, engkau bersama-sama dengan aku. Ya. Kalau Yesus bersama-sama dengan penjahat itu di Firdaus, ya berarti dia tidak ke Bapa di surga. Itu jadi salah lagi. Maka untuk mengharmoniskan dua bagian itu ya, kita mengartikan bahwa Firdaus sama dengan di surga. Jadi keduanya bersama-sama di Firdaus benar. Keduanya bersama-sama di surga benar. Jadi Firdaus itu surga. Ya. Karena itulah maka orang yang percaya kepada Yesus akan pergi ke surga. Yesus mengambil tempat penjahat supaya para penjahat bisa sampai ke tempatnya. Ya. Karena itulah marilah sungguh-sungguh beriman, percaya seperti penjahat ini. Supaya satu hari nanti kita akan pergi ke tempatnya yang penuh dengan kemuliaan. Ke tempat yang tertinggilah, jiwaku pun merindulah. Ya, rindukanlah tempat itu. Tapi syaratnya percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita ada dalam kelas Kristologi, pelajaran Kristologi. 21 episode tentang Kristologi. Harap saudara semua mengikutinya dan terus belajar darinya karena mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat dalam tentang iman kita. Ya. Dan kalau saudara rindu supaya program seperti ini terus berjalan, untuk memproduksinya tidak butuh biaya yang tidak sedikit. Saya dorong saudara ambil bagian di dalam pelayanan ini. Ada nomor rekening di layar Anda. Silakan kirim donasi Anda untuk pelayanan yang besar ini. Dan kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan saudara juga. Kami akan menjawabnya. Yang butuh dukungan doa, butuh konseling, ada tim Pijar TV yang siap melayani saudara. Sampai jumpa di dalam episode-episode yang akan datang, masih dalam pembahasan Kristologi. Tuhan memberkati saudara. Salam terang bagi Indonesia. Begitu luar biasanya penderitaan Yesus yang harus dia jalani untuk menebus Anda dan saya pemirsa. Begitu sangat dipermalukan dan saya percaya itu memberikan makna spesial dalam kehidupan kita. Di mana kita boleh ada hari ini, itu karena apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu tetap setia dan percaya kepadanya bahwa pengiringan kita akan Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya percaya Anda sudah begitu sangat diberkati dengan pengajaran hambanya. Untuk itu nantikan dan ikuti dengan setia episode-episode yang lainnya yang juga pasti akan senantiasa memberkati pemirsa. Dan untuk itu kami berterima kasih kalau Anda adalah bagian dari partner donasi bersama-sama dengan Pijar TV, khususnya di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kami terus mengajak Anda menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasinya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau Anda memiliki pertanyaan, saran, pendapat, atau kritik,
Anda bisa sampaikan ke nomor WhatsApp kami yang tertera di layar kaca dan kami dengan sukacita akan membalas apa yang Anda sampaikan. Kami sudah harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kebersamaannya dan Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.